Hai teman-teman Pro Tugu Api, welcome to Lelang Cesi dan Cuan Podcast. Balik lagi sama aku Amelia Marda dan tentunya kali ini aku bareng sama Bapak Franciscus juga. Nah, dari kemarin kan di episode sebelumnya kalau misalkan teman-teman Pro Tugu udah lihat kita udah banyak banget ngebahas tentang lelang, terus juga Cesi, bahkan Bapak Frans juga sampai ngundang kuasa hukum ataupun pengacara untuk langsung mengedukasi teman-teman Pro Tugu yang ada di rumah atau yang lagi pada nonton di video ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang paradigma lelang dan paradigma Cesi itu sendiri. Pak, sebelumnya kan saya sempat baca di artikel bahwa faktanya Gen Z itu beli rumah 74% dia tuh untuk investasi dan sekitar 40%-nya kurang lebih memang untuk tujuannya untuk huni gitu loh Pak. Tapi sebenarnya fokusnya lelang dan Cesi itu lebih ke arah untuk investasi kah atau memang untuk huni aja gitu Pak? Oke. Jadi memang Amel dan teman-teman Pro Tugu Api ya. Kita tidak bisa menutup mata ketika orang beli hunian, beli rumah, paling banyak rumah lah ya. Karena kan properti itu luas. Bisa kita tujuannya untuk usaha nih, ruko atau pabrik ya, di kawasan pabrik dan sebagainya. Apapun yang dalam istilah umumnya adalah tanah dan bangunan, apapun peruntukannya, pasti ada satu faktor kebutuhan untuk dipakai hunian dan ada faktor pastinya nilai investasi. Kembali ke diri kita deh, mungkin teman-teman Pro Tugu Api juga boleh ikutan menjawab di komentar gitu ya. Kalau misalkan saya, teman-teman, beli rumah aja deh, nggak usah ruko. Apa sih yang kira-kira akan dipikirkan? Maksudnya gini, memang pasti nomor satu kebutuhan dasarnya adalah sandang, pangan, papan kan ya, yang kita pernah bahas juga. Papan itu berarti kan rumah, dimana setiap orang yang sudah bertumbuh, dewasa, lalu berkeluarga, pada akhirnya dia butuh tempat tinggal, ya kan? Dan kalau nggak ke samping ya akan ke atas gitu ya. Ke samping tuh maksudnya ya rumah-rumah tanah, landed gitu ya. Kalau habis lahannya ya pemerintah biasanya akan dorong itu ke atas gitu kan. Nah balik lagi memang hunian. Tapi kan kita pasti akan berpikir juga gitu ya. Di satu sisi yang namanya tanah itu kan nggak bisa ada lagi ya. Terbatas kan gitu kan. Nah makanya lama-lama harganya naik. 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu beda harganya gitu. Nah dari situ juga dan juga mungkin karena kita juga ya kayak kemarin kita bahas monopoli dan sebagainya gitu ya, dimana kelompok menengah ke atas juga sudah aware tentang investasi. Akhirnya orang akan melihat ini bukan cuma sekedar hunian, properti itu bukan cuma sekedar pakai, tapi juga mengandung unsur nilai investasi karena harganya yang cenderung makin lama makin naik ya. Nah maka sangat wajar kalau tadi artikel Gen Z gitu ya, 74% kan angkanya tinggi sekali. Bahkan kita survei abal-abal aja deh gitu ya. Maksudnya abal-abal mungkin teman-teman kita survei sama-sama nih di YouTube atau kalau teman-teman nonton di TikTok atau Reels gitu ya. Kita sama-sama komen, teman-teman kalau beli rumah gitu ya, jangankan ruko ataupun yang lain deh, rumah aja deh. Kepengennya yang seperti apa? Apakah yang memang nantinya diharapkan harganya bisa naik? Iya. Betul nggak? Karena kan mungkin berpikirnya kalau suatu saat saya jual, jangankan rumah Mel, kita ngomongin mobil deh, ngomongin kendaraan gitu ya. Banyak nih kebiasaan teman-teman kita yang kalau mau beli kendaraan, belum mikirnya apa? Nanti kalau dijual harganya gimana? Bener nggak? belum beli loh, make aja belum, beli aja belum, tapi udah mikir. Nanti kalau dijual harganya masih bagus kan nih? Ya kan? Jadi mungkin udah jadi kayak semacam habit mungkin ya, bahwa sesuatu itu akan dinilai berdasarkan nantinya bagaimana. Ya kan? Nah kalau kita balik ke rumah ya, apalagi ke lelang dan Cesi, nggak salah kalau kita berpikirnya dari kacamata hunian. Tapi ya semuanya berharap ada nilai investasi di situ. Ya kan? Nah makanya sangat wajar kalau kita punya podcast lelang, Cesi dan cuan gitu ya. Karena investasi itu sesuatu yang sangat menarik buat kita orang ya. Maksudnya siapa sih sekarang teman-teman yang nonton deh yang nggak tertarik kalau misalkan nanti beli rumah. Mulai dari kita ambil bilangan yang kecil aja, misalkan 300 juta. Dalam 5 tahun jadi 400.
10 tahun jadi 600. Happy nggak kira-kira? Happy banget dong. Apalagi kalau misalkan gini, lelang kita ngomongin nih, karena lelang adalah pengalihan kepemilikan ya lewat mekanisme lelang gitu ya. Nah, harga pasarannya 3M, tapi ternyata dia bisa beli di bawah itu, taruhlah 2,5M misalkan, atau 2M bahkan. Apa nggak happy itu? Pasti happy karena dia udah berpikir, wah nih untung nih, meskipun untung masih di level belinya lebih murah, tapi dia sudah bisa menghitung. Wah, kalaupun nanti saya mau lepas lagi, saya masih bisa dapat penjualan cepat karena harganya jauh di bawah harga pasar. Nah, itu sudah masuk ke dalam kalkulasi keuntungan. Beda ketika mungkin kalau kita belinya yang ya rumah developer misalkan gitu ya. Kan kita memang harus nunggu ya. Kalau memang misalkan mau jual lagi dan memang mau jualnya jual untung, memang normalnya kita nunggu dong. Iya, pasti. Gitu. Sama kita beli rumah secondary, modalnya beli 1,2, kita mau jual 1,5 kan nggak bisa langsung juga, ya mungkin butuh waktu di make up dan lain sebagainya gitu ya. Ujung-ujungnya adalah nggak salah kalau kita melihat itu dalam kacamata hunian mau pakai, tapi lebih nggak salah lagi kalau kita ngelihatnya dari kacamata investasi, betul nggak? Apalagi CSI. Nah, kalau CSI secara spesifik memang orientasinya lebih ke investasi. Kenapa? Karena dia harus melewati tahapan-tahapannya sebelum akhirnya mungkin kondisinya memungkinkan dia dapetin asetnya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang kita udah pernah bahas juga nih. Bukan kalau kemarin mungkin katanya sempat rame yang Pak Rido bahas itu ya. Di sini kita langsung kasih highlight ke teman-teman tentang CSI. Kalau kita beli CSI dengan tujuan besok saya mau langsung huni, 1 bulan mau langsung huni, teman-teman udah salah beli tuh, ya kan? Mungkin penjualnya nggak menerangkan, saya nggak tahu ya, saya nggak bahas yang di luaran sana. Teman-teman cek, udah diterangkan belum hakikatnya CSI itu seperti apa? Hak dan kewajiban kita, bagaimana kemudian itu bisa menjadi profit? Apa resikonya? Apa legalnya? Kalau kita kan kita bahas semua nih, iya kan? Bahkan nggak cuma kita bahas, kita dampingi kan? Nah, itu. Jadi teman-teman ngeceknya sekarang gampang kok, gitu ya. Apa yang kita bahas nih Mel dari episode 1 sampai sekarang, teman-teman bisa cross check sendiri semua. Ulang-ulang aja tuh videonya ya Pak ya. Mau buka di ChatGPT, di Google, teman-teman bisa cari kok dari undang-undangnya, ya kan, pasal 613, ya karena kita juga belajar juga, makanya kita bisa sharing, gitu kan. Nah jadi poinnya adalah nggak salah kalau lelang dan CSI kita tujuannya buat investasi. Karena kalkulasinya udah memenuhi ke sana. Belinya murah, di bawah harga pasar, kita bisa tahu kalau kita lepas berapa orang masih ngejar gitu kan. Harga pasarnya tadi 3M, kita beli lelangnya 2M atau 2,2, kita mau lepasnya di 2,5 masih menarik. Banyak, gitu. Aku jadi maksudnya notice sedikit tadi, berarti banyak juga ya Pak ya yang udah melek akan investasi gitu. Jadi entah itu Gen Z ataupun di luar Gen Z, ternyata Gen Z juga banyak yang jago juga nih untuk melirik ke arah sana gitu. Jadi ternyata Gen Z melek juga loh investasi, bukan yang sekedar Gen Z yang ngamburin uang-uangnya segala macam. Betul. Iya kan? Dari grafik tadi menghitung kalau misalkan ternyata 70% sebanyak itu. Dan aku notice lagi tadi Bapak bilang soal secondary. Dan Prop Tugo kan itu sempat fokus di secondary juga kan Pak ya. Nah, kenapa lebih menguntungkan lelang ataupun CSI dibandingkan secondary? Oke, jadi gini, supaya teman-teman yang nonton ya, teman-teman Prop Tugo API kan banyak nih pasti kategori audiensnya. Biar nggak salah paham juga, secondary juga masih menarik sebenarnya. Karena gini, di tiap kategori punya marketnya masing-masing. Orang yang mau beli langsung rumah baru misalkan, primary gitu ya, developer, kan memang cita rasanya juga berbeda ya. Kalau kita bahasanya taste-nya lah gitu ya. Wah rumah baru nih, terus mungkin saya juga bisa KPR, ya kan. Meskipun harus nunggu 1-2 tahun, ada sensasi yang mungkin beda gitu kan. merasa misalkan, ini kawasan yang strategis, premium gitu kan. Keren nih misalkan gitu ya. Jadi memang ada feel tersendirinya.
Lalu juga kalau misalkan dia secondary gitu ya. Ya mungkin karena ada orang yang beli rumah nggak peduli murah, ada juga. Contohnya gini misalkan, Amel atau gini deh, kita punya orang tua misalkan gitu ya. Yang memang udah lama tinggal di suatu klaster. Terus dia mau beliin anaknya. Untuk nggak jauh dari dia. Dan memang kebetulan dia punya uang. Ya kan? Kadang-kadang ada needs orang yang harga tuh nomor 2. Ya dia tetap lihat kemahalan juga mungkin dia nggak mau gitu ya. Tapi dia willingly beli meskipun itu bukan yang termurah. Atau mungkin karena posisi. Iya. Atau karena apa? Itu ada. Iya. Secondary marketnya ada gitu ya. Nah, jadi saya mau menekankan bukan berarti lelang dan Chessy is the best, the only one di mana teman-teman harus ke sana, enggak. Tetapi ini opsi yang menarik dan masuk akal bagi yang kacamatanya adalah mau gemuk nih investasinya. Ini kita bicaranya properti gitu ya. Dan gini Mel, ini kita mesti sampaikan. Investasi itu kan sekali lagi banyak macam ya. Nah, cuman kenapa investasi lelang dan Chessy itu menjadi menarik? Kalau kemarin Bu Vera sempat bahasanya adalah karena ada propertinya. Iya. Ya kan? Kalau lelang sebenarnya masuk kategori investasi juga kalau memang kita dapat yang tebal, keuntungannya gemuk gitu ya, gap harganya. Ibarat kata gini, siapa sih yang nggak mau? Kita udah dapat hunian dalam tanda kutip ya, kalau lelang kan kita bisa jadi hunian kan. Chessy juga bisa jika kondisi administrasi sudah terpenuhi juga bisa. Udah jadi hunian tapi punya nilai investasi. Sekarang kita mungkin tanpa bermaksud mendiskreditkan instrumen investasi lain, karena memang kita juga membutuhkan instrumen investasi lain ya. Sama seperti primary dan secondary kita juga butuh. Bayangin kalau misalkan properti primary nggak ada, secondary kan nggak ada, ya kan? Kalau secondary nggak ada, primary nggak ada, apa yang mau jadi agunan nih? Kira-kira gitu ya. Bener. Jadi kita nih saling butuh gitu. Nah, cuman kalau kita bicaranya contohnya ngomongin emas. Emas deh, yang paling gampang semua orang pasti tahu emas. Kita punya emas nih Mel, 1 kilogram. Ya kan? Waktu kita beli, ya semua sepakat lah ya. Kalau kita baru beli, ya belum ada keuntungan. Belum. Ya kan? Tapi sekarang pertanyaannya, emas ini kalau kita pegang gitu ya, fungsinya apa? Pada saat kita pegang nih. Kalau masih dipegang, belum dipakai? Belum. Ya kalau perhiasan nih kelihatan ya. Tapi kalau logam mulia yang 1 kilo yang gede nggak mungkin kita gantung di sini dong. Berat juga. Jadi barbel mungkin bisa ya, ganjelan pintu gitu ya. Ya Allah, sultan ya. Jadi ganjelan pintu. Ya, jadi mungkin prestis mungkin. Tapi sebenarnya bisa dibilang saat kita masih pegang dalam bentuk fisik begitu, kecuali perhiasan, ya sebenarnya nggak ada fungsinya. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau properti gimana? Dipakai. Hunian. Ruko, komersil, nilai investasinya tetap jalan, ya kan? Bisa disewakan, bisa dijual dapat capital gain. Disewakan juga tergantung kreativitas kita sebenarnya kalau sekarang nih. Sewa kan bukan cuma sekedar, orang mau huni sewa. Sewaan itu bisa banyak variasinya. Misalkan mau dijadikan tempat yang bagaimana, yang lebih komersil. Ya di satu sisi kos-kosan, kontrakan adalah variasi sewa. Iya. Lalu yang lain, event misalkan atau apa ya. Sekarang kalau nggak salah lagi tren tuh. Yang katanya dia punya tempat strategis, disewakan juga, tapi sewakannya per jam. Wih keren. Itu lebih bonafit lagi. Ya kan? Nah jadi semua tergantung kreativitas. Kita olah seperti apa. Ya mungkin memungkinkan jadi kafe dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi bayangin, properti itu menariknya di situ. Ya kan? Nilai investasinya di belakang layar tetap jalan dong. Kita beli murah kan. One day kita mau jual, bener nggak? Tapi di saat yang bersamaan kita pakai. Iya, bisa gunain. Ini yang jarang. Konteksnya beda lagi kalau kita bicara liabilitas ya. Liabilitas maksudnya kita beli sesuatu tapi nggak ada profit, itu cuma jadi cost. Ya kan? Ya semua tergantung kita lah sebagai usernya. Mobil kalau kita beli sekedar pakai aja ya pasti jadi liabilitas. Tapi kalau ternyata mungkin nilai dikalkulasikan untuk bekerja dan lain sebagainya, ya mungkin dia nggak jadi liabilitas. Kalau cuma buat pajangan, ya kan? Maksudnya keuntungan gitu ya? Nggak bisa jadi keuntungan gitu maksudnya Pak? Kan kalau
lawannya liabilitas apa ya? Saya agak lupa, teman-teman mungkin di komen ya, lawannya liabilitas gitu ya. Intinya liabilitas itu beban sih. Kalau di dalam akuntansi itu liabilitas itu kan beban ya. Oke. Nggak mendatangkan profit lah. Jadi beban. Kalau si mobil ini dipakai buat antar jemput, dapat duit masuk, itu bukan liabilitas. Sama kayak misalkan kita kredit. Kita kredit, ketika kita kreditnya konsumtif, sebenarnya kita udah bayar bunga juga kan. Iya. Tapi jadi konsumsi kan, konsumtif. Misalkan buat jalan-jalan, itu ya jelas bunganya kita bayar liabilitas tuh. Tapi kalau misalkan kita pakai kredit nih, tapi buat bisnis, bunganya dari kredit itu misalkan 3% deh. Tapi kita dapat profitnya 10%. Nah itu bukan lagi liabilitas tuh, itu udah mendatangkan keuntungan. Nah kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita membeli sesuatu, kita lihat ini jadinya unsurnya ini liabilitas atau bukan, itu jadi melenceng kemana-mana. Iya lagi. Iya. Tapi ya kita masih tahu, karena walau bagaimanapun pasti ada hubungannya juga kalau kita tarik gitu ya. Kredit melahirkan kredit macet gitu ya. Nah kemarin saya sempat ngobrol, ini mungkin ngalor ngidul dikit tapi nggak apa-apa, sama teman-teman perbankan lah gitu ya. Dimana kan poinnya gini, pengusaha itu pasti mau ekspansi dong. Maksudnya gimana Pak? Pengusaha pasti mau ekspansi kan, mau tambah besar kan bisnisnya kan. Nah kadang-kadang ya gini, kredit itu sangat membantu pengusaha untuk ekspansi. Iya dong, suntikan modal dong. Kalau enggak, betul. Kalau enggak ya butuh waktu lebih lama lah mungkin gitu ya. Nah cuman terkadang gini, anggap aja kredit itu semacam booster. Kredit itu semacam booster supaya kita bisa akselerasi lebih cepat. Dengan catatan Amel, perhitungannya matang lah dan manajemennya dijalankan secara baik, ya kan? Karena kalau nggak, booster ini kan akan bisa berubah menjadi liabilitas kalau kita salah manajemen, kan gitu kira-kira, ya kan? Yang berdampak pada akhirnya, wah nggak bisa bayar nih. Ya udah, agunannya ditarik nanti, masuk ke sini, kita jual. Masuk gitu. Langsung beli di Prop2Go aja. Ya, jadi itulah obrolan kita. Ya. Tapi tadi Bapak bilang kredit macet. Nah, ngomong-ngomongin kredit macet nih, sebenarnya kan banyak banget ya opini yang beredar juga di masyarakat. Kalau misalkan kemarin juga sempat pertanyaan masuk juga tuh Pak, kok rumah dilelang sih? Kasian banget itu dilelang. Orang mah kasih sedikit pertolongan, ini malah dilelang segala macam gitu kan, dari sudut pandang yang berbeda nih Pak. Cuman di sini ya Pak, sebenarnya kalau kredit macet itu yang rugi atau yang jadi korban itu siapa Pak? Oke. Ya kita bedah nih Pak. Soalnya itu kan dari kacamata misalnya si A ya kan, cuma dari satu sudut pandang. Katanya ya debitur minta tolong tuh, kasihan gak usah dilelang-lelang, tega banget. Banyak tuh kan stigma yang keluar di masyarakat kayak gitu. Jadi gini, teman-teman Prop2Go API ya, semua yang lagi nonton, dalam posisi subjektivitas itu kan luas ya. Maksudnya gini, kita menilai sesuatu itu lebih banyak subjektif atau objektif. Maksudnya gimana Pak? Kan kita menilai baik atau buruk sesuatu, seringnya subjektif atau objektif. Kalau subjektif tuh artinya masing-masing orang bisa menilai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ya kan? Contoh misalnya gini, objektif itu berarti tidak gimana ngomongnya ya? Kalau kita melakukan penilaian secara objektif, sebenarnya tidak tendensius hanya dari satu pihak, tapi melihat secara holistik, keseluruhan aspek. Itu objektif. Itu objektif. Jadi dinilai secara keseluruhan. Tapi subjektif itu lebih kepada kadang-kadang dari sisi emosionalnya kita. Jadi hanya dari satu sisi lah, gitu ya. Misalkan antara kita menilai si A dan si B ketika lagi ribut, kita pronya ke A aja, kita pronya ke B aja, misalkan. Ini dua-duanya subjektif, ya kan? Dalam kasus yang sekarang lagi heboh di berita, saya nggak usah sebut, mungkin teman-teman tahu gitu, ya kan? Mana nih yang bener nih, asli apa palsu nih? Nah, itu cluenya ya, gitu. Itu kan semua subjektif. Kalau pro-nya ke si A, jadi pasti akan bilang si B salah, dan A benar. Kalau dia pro-nya ke B, dia pasti akan membela si B, dan si A pun salah. Akhirnya kedudukannya menjadi subjektif. Tapi kalau kita mau memberikan edukasi atau penilaian yang objektif,
Ya kita harus menilainya di tengah netral. Kita nggak boleh pro ke si A, kita nggak boleh pro ke si B. Kita melihat secara keseluruhan. Ya. Case-nya seperti apa. Nah itu baru objektif gitu. Nah sekarang balik lagi. Ya. Kreditur dan debitur. Nah saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita yuk coba lebih objektif juga. Ya kan. Mendudukan perkara ini ke yang hakikat yang sebenarnya. Iya. Nah seperti penjelasan kita sebelumnya. Amel, saya berutang sama Amel deh. Oke. Mel, mau pinjam duit nih. Agak kebalik ya contohnya ya. Mohon maaf. Agak kebalik, saya berutang sama Bapak deh. Gak apa-apa, saya berutang sama Amel. Aduh. Mau gedein bisnis, Oke. saya bawa sertifikat. Oke. Ya, entah itu rumah, sawah, atau apapun ya. Nah, dengan nilai appraisalnya 2M, saya pinjamnya 1M. Ya kan? Janjinya saya kepada Amel, saya debitur nih berarti, Amel Ya, kreditur. aku kreditur. Oke. Kreditur tuh teman-teman nggak harus selalu bank sebenarnya, nggak harus. Cuman umumnya bank karena mereka memang fokus dalam penyaluran kredit itu ya. Udah Mel, saya bisa bayar kok 1M cicil ya, 10 tahun misalkan. Nah, apakah Amel langsung percaya? Kan enggak dong. Enggak. Dilihat dong, ini Pak Fran nih bisa bayar nggak nih? Bisnisnya bener lancar nggak? Cash flow bagaimana? Itu yang namanya kredit analis, kemampuan bayar. Selain daripada kemampuan bayar juga akan dilihat dari agunannya. Oh benar 2M. Jadi bukan cuma ngelihat, oh iya benar 2M saya kasih pinjaman. Enggak gitu juga. Ya. Selain ada agunannya, kemampuan bayarnya bagaimana? Pasti. Karena tujuannya adalah kalau mau cairin kredit harus mampu bayar dan pastinya udah hitung juga bunganya dan sebagainya kan. Kalau enggak dari mana keuntungannya kan gitu dong. Iya, pasti. Makanya disebut adanya kesepakatan perjanjian kredit kita sebutnya. Oke. Ya kan? Nah, saya berarti kan bilang, saya pasti bayar. Saya sanggup bayar, silakan dicek. Dituangkan di dalam perjanjian kredit dong. Oke. Bahwa saya akan bayar, ini agunannya. Ya. Pertanyaannya balik lagi. Buat apa sih bawa agunan? Tujuannya? Kan itu. Ya kan kalau orang umum bahasanya adalah agunan ini jaminan. Iya. Yang bahwa kita bahas. Ya, bahwa saya ini pasti bayar. Ini agunannya silakan dipegang. Nah, Amel, apakah si agunan ini, si sertifikat ini cuma dipegangin, dipeluk tiap malam gitu? Kan enggak gitu ceritanya, ya kan? Agunan ini dikasih yang kemudian lewat notaris lalu pergi ke BPN, itu kita bahasanya diceplokin hak tanggungan. Jadi si sertifikat ini sudah ada hak tanggungannya bahwa kebaca secara status sertifikatnya sedang diagunkan. Jadi agunan. Berarti ada hutang piutang. Iya. Gitu ya. Nah, itu semua diatur sama negara, ya kan? Jadi lembar dokumen pertamanya perjanjian kredit, dokumen keduanya adalah hak tanggungan. Saya memberikan hak tanggungan, Amel menjadi pemegang hak tanggungan. Itu story awalnya tuh. Sehingga yang kita perlu simpulkan dari story awal adalah kalau saya nggak bisa bayar, gimana nih? Agreementnya gimana? Ya kan? Ini yang teman-teman, saya nggak tahu gimana. Teman-teman udah clear belum sampai sini kan gitu ya? Nah, saya berjanji saya bayar. Tapi kalau saya nggak sampai bayar gimana? Kan peluang saya nggak bisa bayar itu kan di masa depan tetap ada dong. Pasti, kita nggak ada yang tahu. Nggak mungkin mustahil, nggak mungkin tertutup. Ya kan? Bisa karena usahanya bangkrut, salah manajemen. Bisa karena kayak kemarin COVID memaksa orang bangkrut. Kan bisa. Dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, bila mana itu terjadi agar kreditur si Amel punya jalan keluar dong. Kan gini. Kalau di awal kesepakatannya sudah selesai, uang cair kan? Cair. 1M. 1M cair. 1M berarti udah di saya nih. Ya kan? Dipakai dong buat bisnis, kembangin segala macam. Ya sebenarnya dipakai buat apa? Kreditur juga udah mermata. Terserah. Iya dong. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ya tadi ada COVID atau salah manajemen bisnis dan lain sebagainya. Artinya ketika Amel atau kreditur itu sudah mencairkan uangnya, sekarang resikonya ada di siapa? Di aku. Nah, teman-teman sebagai pemberi utang. Teman-teman jawab juga deh. Ya kan? Ya udah dijawab. Jadi kreditur udah mencairkan uang,
resikonya di kreditur atau debitur, teman-teman jawab juga di komentar. Nah, Supaya kita objektif nih melihatnya Iya, nih. iya. Ya kan? dari dua sudut pandang ya. Berarti uangnya udah di saya nih sekarang nih, 1M. Udah dipakai buat apa ya dia juga nggak tahu juga. Ya kan? Mungkin ya bisnis, Iya. sebagian mungkin operasional, Oke. buat family, ya nggak tahu lah, bebas lah. Ya, singkatnya sering berjalannya waktu tiba-tiba terjadi macet. Nggak bisa bayar. Iya. Ya mungkin ceritanya kan gini, Mel minta restruk dong misalkan, ya, fasilitas-fasilitas kredit yang bisa membantu saya agar saya bisa extend macet-macetnya saya. Biasanya begitu, biasanya ada Oh, oke. fasilitas, tapi itu biasanya udah dipakai. Biasanya udah dipakai. Oh, Ya oke, kan? oke. Saya punya hak dan opsi lah gitu ya. Cuman kan singkatnya lagi, kalau saya gampangnya gini. Ntar ya Mel ya. Nah kalau dalam si Amel tarsok mulu nih bayarnya nih. Nah, kira-kira gitu kan. Deg-degan nih, besoknya Nah, jalan-jalan. Artinya kan sampai titik itu kan resikonya masih di siapa teman-teman? Di aku. Nah, karena uangnya udah keluar. Ya. Gitu kan. Nah kalau terus ditarsok, kapan itu resikonya ketutup? Kan gitu, bener nggak? Nah sekarang teman-teman yang jawab deh. Ketika masih macet begitu, uang udah cair, Iya. resikonya kan teman-teman sepakat nih di Amel nih, di kreditur kan, bener nggak? Iya. Bukan debitur dong yang punya resiko, orang dia Iya. sudah terima uang, ya kan? Apapun dipakai buat apa kita nggak tahu, ya kan? Iya. Nah, gimana sekarang kita teman-teman yang jawab sekarang, si kreditur yang udah cariin uang, yang tarsok nih si debiturnya, gimana? Posisi gimana? Kasian nggak? Kan gitu kan? Iya tuh kan, Nah, guys. Apalagi dia minjeminnya juga minjem orang tuanya punya, kan ada cerita ya. Iya. Karena mungkin dia mau bantu, ya kan? Ya udah dah, dia pinjemin nih. Di belakang ternyata dia minjem juga. Udah Bisa ditagih nggak? juga sama orang. Bisa di belakang. dong. Ya dalam hal ini saya bicara bank deh. Kita ngomong bank. Oke. Bank salurin kredit ke masyarakat. Oke. Uangnya siapa sih? Nah, uangnya siapa?